Sa, dua, le, put, lima, enam, tujuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 2 di Aceh Barat yang diberi tugas oleh Pak Edel Saputra untuk mengobservasi sejarah-sejarah yang ada di Mugos, yaitu sejarah Tuku Umar. Jadi sebelum saya dan teman-teman saya mengobservasi, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Dengan saya, Wulan Laili Handayani. Saya Khairi Niza. Dan dengan saya Firza. Saya Cinti Amelia Pratiwi. Dan saya Cinta Dewi Sari. Dan tentunya saya berterima kasih sekali kepada satu anggota kami yaitu Sarudin sebagai kameramen kami. Dan terima kasih banyak, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Yuk mari kami dari Melabo menuju ke Dengan hati gemurah akaya kedua kepuput suruh kejiu ani enangro senang melupa tagalon juda garang dengan akal menuang dano rakyat tata tua nang dana marwa di Pulau Ruja darah Sambino yang nadi gampong senang tata untung di dalam hati orang di Aceh mutalawade kasih bekasih bila bila. Pegang bentar, Mak. Nampakkan aku. Meliza. Ini Cynthia. Ini Mukhtar. Ini Niza. Mak mana Cynthia? Kucing. ikut aku dari tadi. Kita memperkenalkan. Oke, sedikit cerita tentang Tuku Umar. Beliau lahir di Tanah Rincong, yaitu di Aceh Barat, Melabo, pada tahun 1854. Beliau tidak mengenyam pendidikan dari sejak kecil, tapi beliau sangat ahli, sangat memimpin, dan juga beliau keturunan dari pemimpin-pemimpin Aceh juga. Jadi makanya jiwa pemimpin beliau itu keturunannya secara turun-temurun. Beliau lahir dari sepasang suami istri yang bernama Ahmad Mahmud dan ibunya yaitu tidak disebutkan ya siapa namanya, tapi yaitu yang jelasnya adik dari Ule Balang Melabu. Jadi beliau ini walaupun beliau tidak menempuh jenjang pendidikan, tapi beliau pandai dalam memimpin terutama Aceh ini. Banyak sekali peninggalan-peninggalan beliau yang ada di Aceh, dan untuk mengharumkan nama beliau, salah satu kampus yang diberi nama Universitas Tuku Umar dan juga SMPIT Tuku Umar, lapangan Tuku Umar, banyak yang jalan-jalan yang diberi nama Tuku Umar karena untuk mengenang jasa-jasa beliau yang telah mengharumkan nama wilayah kita untuk memerdekakan Indonesia. Tuku Umar tidak pernah mengenyam pendidikan sekolah formal seperti pemimpin-pemimpin lainnya. Di masa kecilnya, ia tak pernah mendapat pendidikan yang teratur. Oleh karena itu, sejak kecil ia sudah terbiasa hidup bebas. Layaknya seorang anak laki-laki pada umumnya, Umar suka berkelahi dan memiliki kemampuan yang sukar ditundukkan. Sejak usia masih muda,
Umar pada umumnya Dari Sari saya akan menceritakan sedikit tentang perjuangan Teku Umar. Awalnya Teku Umar ini dilakukan dengan mempertahankan kampungnya sendiri dari pihak Belanda. Nah, namun di dalam perkembangannya ini meluas hingga ke daerah Malabo. Karena keberaniannya Teku Umar, bahkan dia sekarang diangkat menjadi kepala dusun atau kepala kampung, dan ia juga didukung sepenuhnya oleh teman-teman seperjuangannya yang tak kalah juga gagahnya dan beraninya untuk memperjuangkan Teku Umar. Nah, namun perjuangan mereka diperangi oleh Belanda kafir. Adalah kelanjutan dari satu rangkaian perang Aceh yang dimulai dari April 1873. Dan ketika Belanda melakukan agresi pertama ke Aceh, namun dapat dipikul mundur oleh rakyat Aceh. Selanjutnya, Belanda terus melakukan agresi sampai berhasil menguasai istana Aceh. Namun, sejak Aceh diduduki Belanda, inilah semangat perang sabil atau jihad fisabilillah dikumandangkan oleh ulama Aceh di menasah-menasah atau pesantren, bahkan di masjid-masjid. Teku Cik Pante Kulo, tokoh pertama yang menuliskan hikayat perang sabil atas permintaan Teku Cik Ditiro atau Panglima Perang Sabil untuk menyemangati rakyat dalam perang melawan kafir atau Belanda. Nah, gagasan menciptakan hikayat yang dapat dinaikkan semangat perlawanan rakyat ini mungkin sekali berpedoman pada kegiatan perang di zaman Rasulullah. Para penyair lisan menciptakan sajak-sajak heroik untuk maksud tersebut. Rasulullah memandang sajak-sajak itu lebih berbahaya daripada pedang atau panah bagi kaum kafir. Nah, kini pada masa itu Teku Cik Ditiro memanfaatkan hikayat untuk maksud yang sama, ialah untuk menggerakkan semangat perlawanan pada Belanda tersebut untuk memproklamirkan kemenangan, karena dengan menduduki masa itu sebagai kecil atau besarnya Aceh. Baiklah, saya akan menceritakan tentang aktivitas keagamaan Teku Umar. Beliau tidak memiliki aktivitas agama seperti ulama-ulama terkemuka lainnya, tapi semangat beliau dalam melawan penjajah Belanda adalah semangat jihad fisabilillah, yaitu perang melawan Belanda. Agustus tahun 1883, Teku Umar mencari cara bagaimana beliau bisa mendapatkan senjata daripada orang-orang Belanda, yaitu beliau menggunakan taktik untuk pura-pura bergabung dengan orang Belanda. Beliau bahkan bersumpah di depan gubernur Belanda bahwa beliau benar-benar akan bekerja sama dengan Belanda. Nah, di situ Cuk Nyadin, istri beliau, dia sangat merasa marah, bingung, kemudian juga malu terhadap dirinya kenapa Teku Umar bisa berbuat seperti itu. Karena Cuk Nyadin tidak tahu bahwa Teku Umar itu sedang bersandiwara atau berpura-pura. Namun itu tidak berlangsung lama karena Teku Umar kembali berperang dengan orang Belanda setahun kemudian, yaitu pada tahun 1884. Nah, di sini beliau belum menyerah juga. Kemudian pada tahun 1893 beliau kembali menggunakan rencana yang pertama, yaitu berjabat tangan dengan orang Belanda, yaitu jadi pada tahun 1893 Teku Umar kembali berjabat tangan dengan orang-orang Belanda. Nah, di sini orang-orang Belanda sangat mempercayai Teku Umar kembali untuk mendapatkan hati rakyat Aceh. Dan di sini Teku Umar diberi kepercayaan oleh orang Belanda untuk membimbing pasukan yang berjumlah sekitar 250 orang, lengkap dengan persenjataannya dan juga peluru-pelurunya. Ketika Teku Umar sudah mendapatkan uang sekitar $80.000 dengan ribuan senjata dan juga ratusan peluru, Teku Umar kembali menyapa kawan-kawannya dan menuju kepada teman-temannya seperti Panglima Polem, Teku Cut Muhammad, Teku Hasan dan Teku Mahmud untuk berjuang kembali dengan rakyat Aceh. Nah, di sini orang-orang Belanda sudah mengetahui bahwa Teku Umar itu sudah menipu orang Belanda mentah-mentah, sehingga Teku Umar menjadi buronan pada orang-orang Belanda. Orang-orang Belanda dan jenderalnya mengutus pasukan untuk menangkap Teku Umar hidup maupun mati. Oke, selanjutnya pada tahun 1899 mata-mata dari Belanda, yaitu Van Hertz,
memberitahu bahwa Tuku Umar sedang berada di Melabuh. Yaitu pada malamnya Tuku Umar dan pasukannya itu terkejut saat melihat pasukan Belanda sedang mengepung mereka. Jadi pasukan Aceh ini tidak bisa lagi memundurkan diri, tapi beliau langsung mengangkat pedangnya untuk langsung bertempur. Lalu di situ beliau tertembak di dadanya, dan lalu para pasukannya sangat bersolidaritas. Jadi pasukannya itu menutupi beliau dan langsung mengangkatnya, membawa untuk dimakamkan. Lalu beliau dimakamkan di Masjid Mego, yaitu yang seperti kita lihat ini adalah makam beliau. Nah baik, saya akan menceritakan sedikit lagi. Dulu sebelum sesampainya di Mego, jenazah dari Tuku Umar ini pertama ingin dimakamkan di Selat Ribe, yang ternyata pasukan Belanda itu sangat licik. Jadi ternyata orang Belanda itu mencium baunya jenazah beliau. Pasukan itu tercium oleh orang-orang Belanda. Jadi pasukan Aceh ini kembali melarikan mayat dari Tuku Umar, lalu dibawa sampailah di Pantai Cermen. Sesampai di Pantai Cermen, saat ingin menguburkan, datanglah mata-mata dari Belanda. Lalu orang-orang Aceh ini memiliki taktik. Pasukan Aceh yang ini memiliki taktik untuk membuat kuburan bohongan, yaitu di dalamnya itu bukan jenazah beliau, tapi adalah batang pisang. Lalu pasukan dari orang Belanda ini tertipu oleh semuanya itu, oleh kebohongannya itu, tapi alhamdulillah jasad beliau berhasil dibawa ke hulu sungai sampailah di Mego, yang sekarang ini sedang kami telusuri, yaitu di makam Tuku Umar di Mego. Teku Umar dianugerahi gelar pahlawan nasional. Selain itu, nama Teku Umar juga diabadikan sebagai nama-nama sejumlah jalanan yang ada di Indonesia. Contohnya seperti di Jakarta yang terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Tidak hanya itu, nama Teku Umar pun juga diabadikan sebagai nama sebuah universitas, yaitu yang berada di Melabuh ini, Universitas Teku Umar. Serta diabadikan sebagai nama sebuah lapangan di Melabuh, yaitu Lapangan Teku Umar. Ada pula salah satu kapal perang TNI yang dinamakan KRI Teku Umar. Semangat melawan Belanda yang ditunjukkan oleh Teku Umar pada masa itu merupakan salah suatu peninggalan sejarah yang perlu kita teladani. Peran utama dan sikap fantastik pada agama, ikatan spiritual guru santri, dan kehancuran kehidupan karena perang yang berkepanjangan dan tidak jelas pihak yang akan keluar sebagai pemenang. Dan ini adalah peninggalan Teku Umar. Contohnya seperti rencong dan pedang Teku Umar, surat Teku Umar, dan jas dan al-kabahar Teku Umar yang masih disimpan di Tropen Museum Negeri Belanda. Oke, ini. Dan ini Cut Nakdit, istri dari Teku Umar yang di tengah dan yang diserahkan kepada Letnan Evan Furet. Ini adalah rumah Teku Umar. Dalam bukunya, Perang Aceh, Paul van der menyatakan Teku Umar seorang pribadi yang unik. Ia bisa hidup dengan gaya Eropa di rumahnya. Lampisan yang dibangun oleh Belanda kemudian dibakar oleh Belanda sendiri 30 Maret 1896. Karena Teku Umar berkhianat, Teku Umar mampu berkomunikasi dengan penyerap informasi dalam bahasa Belanda dan Inggris. Hidup dengan gaya seorang baron dengan andalan berpengaruh, keseganan, kuasa, berpedagang lada dan pemurah di tengah-tengah mengikutinya yang fanatik dan sejarah. Teku Umar juga bisa berperang bergilirnya di hutan-hutan Aceh.
hidup dalam kesusahan, berperangan, telanjang kaki. Paul juga mengatakan bahwa Teku Umar pernah bercita-cita menjadi Sultan Aceh ketika beliau mendapatkan kepercayaan penuh dari Belanda. Ini adalah istri-istri Teku Umar. Cik Nyadin bukan satu-satunya istri Teku Umar. Namun, ia adalah istri yang paling berpengaruh kehidupan Teku Umar. Catatan keluarga mengatakan bahwa Teku Umar saat lajang kawin pertama dengan Cut Nyadin yang ketika itu sudah janda. Namun, ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa Cut Nyadin adalah istri ketiga. Sumber-sumber keluarga menyatakan bahwa paling tidak Teku Umar memiliki 3 istri, yaitu Cut Nyadin, Cut Meligo, dan Nyak Sapiah. Dengan Cut Nyadin, Umar memiliki anak perempuan. Cut Gambang menjadi istri Tengku Majid di Tiro. Dan anak laki-laki, Tengku Raja Batak yang meninggal di Betong, Pantai Cermen dalam pertempuran yang sudah dipimpin oleh Cut Nyadin. Namun ada sumber lainnya yang mengatakan bahwa Tengku Raja Batak ini adalah kemenakan dari Cut Nyadin. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih sama dengan tadi kelompok 2. Di sini kami sedang bersama narasumber yang bernama siapa Pak? Tengku Umar Hasan. Kami akan sedikit bertanya-tanya kepada Bapak. Oke, panggil Tengku Pak. Oke, Tengku. Sebelum kami sampai di sini, ada selain kami yang bernarasumber ke Bapak? Ada kampus-kampus ada semua kan, dari itu dari teh dari sedikit semua kampus ada saya punya. Jadi Bapak sudah lama menjaga makam beliau? Saya baru 2 tahun lah kurang lebih ya kan. 2 tahun kurang lebih. Sebelumnya siapa Pak? Ada abon lah. Abon berkirim. Kenapa gantian 5 tahun sekali ya pergantian ya kan. Oh, itu khusus 5 tahun sekali Iya, berganti-ganti. iya gantian. Mungkin Pak bisa ceritakan mungkin pengalaman Bapak berada di sini seperti bagaimana? Baik, insyaallah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kita mendapat muka mendadak dari mahasiswa dari kampusnya Setai ya. Setai di Dondeng ya kan. Nah, ini memang keseruan ada datang sini yang mencari sejarah ataupun informasi ya kan. Nah, menurut hemat kami memang sejarah ini memang sudah akurat ya kan, akurat sudah ada dibukukan oleh pihak pemerintah kan. Nah, tapi kadang-kadang ada yang kekurangan, ada kelebihan, ada 2. Nah, jadi kalau sejarah di sini hanya sejarah lokal, kan? Sejarah lokal yang kurang orang tahu ya di luar. Tapi kalau sejarah tertulis memang sudah tahu semua. Nah, dari seluruh dunia sudah tahu sejarah Teku Umar ini kan, Teku Umar. Nah, apalagi Teku Umar ini bukan orang biasa, orang pahlawan nasional kan. Nah, pahlawan Republik Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah, tapi dengan mengenai sehari-hari kami di sini, saya selaku juru kunci di sini kan ada teman-teman yang lain untuk membantu tempat ini, ada dari pihak kebersihan jalan kan, ada di pihak lingkungan bersih-bersihan tu kan, ada bidang pelepasan nazar. Nah, kadang-kadang ada orang kalau bahasa Aceh orang mengkawai kan untuk melepaskan nazar gitu kan. Tapi setiap hari kami melayani masyarakat. Kadang-kadang kalau kita absenkan setiap hari ada 100 atau 200 orang per hari. Itu per hari. Per hari. Nah, seperti hari ini walaupun hujan ini kan tamu ada juga di sini kan. Nah, gitu. Jadi nggak kosong. Enggak kosong. Kecuali di hari Jumat. Hari Jumat kosong. Oh, itu emang khusus ditutupkan, Ya, Pak? tutupkan karena terbatas dengan waktu salat Jumat kan. Kalau yang jauh-jauh mungkin tak sempat lagi untuk pergi sini ya kan. Kan dihadapi Jumat. Nah, maka hari Jumat kami tutup. Bukan tutup sepenuhnya, tetapi kalau ada pengunjung kami tetap gitu ya, tak layani gitu. Ya. Karena sistem kami di sini nggak ada hari-hari libur, nggak ada tanggal-tanggal merah, nggak ada. Siapapun boleh di sana. Boleh. Nah, karena makin hari tanggal merah, hari libur, makin ramai pengunjungnya. Nah, itu beda sistem kami di sini dengan sistem perkantoran. Kalau perkantoran Jumat setengah hari, satu kadang-kadang nggak masuk. Hari Minggu udah nol, ya. Nah, 1 hari. Nah, maka kami setiap hari datang ke sini
sambilan bersih-bersih tempat ini, ya kan? Kadang ada datang rombongan nanti baru lepasan nazar, ada yang motong kambing, ada yang ziarah, ada yang makan-makan bersama kan. Nah, tapi kami tidak perlu risau dan resah di sini. Hanya ini sudah menjadi hak milik kami untuk melayani masyarakat. Begini, ya kan? Pemerintah sering masuk sini. Pemerintah sering juga nih, sering. Nah, kadang-kadang 1 bulan sekali nanti di pihak dinas ya kan, yang terkait nanti ya. Nah. Ini tadi kan di sana kami ada membaca nggak boleh memvideokan yang makam itu. Kenapa Pak? Ya memang itu adalah satu ganjaran. Sebenarnya kenapa? Ini video ini kadang-kadang betul kita buat, tapi udah sampai ke tangan orang lain dipergunakan, disalahkan, disalahgunakan nanti. Nah, kadang-kadang dimasukkan video yang lain, nanti digabungkan dengan video yang kita buat di sini. Nah, maka itulah dilarang. Nah, kalau 100% untuk divideokan di sini seperti film-film yang sudah dibuat kan, dan film Sunyadin itu, walaupun berbeda jejaknya, tapi sudah dipublikkan itu, ya kan? Kita harus tahu, ya kan? Bagaimana peran-perannya orang-orang yang buat film itu, ya kan? Nah, apalagi kita ini adalah manual, ya kan? Manual paling bikin video ini dengan HP, ya kan? Nah, manual. Nah, jadi nggak ada alat yang canggih. Ya. Nah, maka jangan digabungkan video di sini dengan video-video yang lain. Nah, nanti ada keteguran nanti kan dari pihak media sosial. Nah, Pak, kalau boleh tahu, ini kan Malang kan ditutup. Terus apakah di sini sering kejadian yang aneh-aneh atau mistis-mistis kayak gitu kan? memang gini, kalau malam pengunjungnya nggak ada kan. Tapi kalau ada pengunjung kami pun naik juga ke sini. Tapi barang-barang yang misterius, yang gaib-gaib itu memang di luar jangkauan kita. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Tapi yang tidak ada, yang jelas ada itu adalah penjaga di sini itu ada. Nah, penjaga. Kalau yang nyata, yang dapat dikasat mata kita itu harimau. Ya kan? Nah, itu ada, itu penjaga. Sudah lama kan, sudah lama dia menjaga posisi makam ini. Pernah kamu makan korban tuh? Oh enggak ada, enggak. Karena harimau tempat-tempat ini enggak jahat kan, ya, enggak ganggu orang. Ya. Apalagi yang gaib itu mungkin ada juga, karena tidak nampak di kasat mata kita ya kan, nah, di alam gaibnya untuk menjaga situasi dan kondisi sini. Maka kalau dulu kalau masuk ke sini, kalau bercelana ketat itu nggak sampai sini. Oh, Nggak itu ada dulu. tegurannya, ya ada tegurannya. Apalagi kan syariat Aceh. Iya. gitu kan. Nah, sebelum disyariatkan Islam di Aceh ini kan banyak yang terjadi kan. Lebih anak-anak perempuan ini masih rok gini kan, singkat, anak pakai baju-baju ketat gitu kan. Nah, tapi sekarang nggak ada lagi, kita udah tahu semua nih syariat Islam ya kan. Nah, nggak ada lagi. Kalau dulu orang lewat gitu aja terus jalani potong udara ataupun dengan harimau berhadapan. Berarti memang udah terjaga, Udah kan? terjaga, Tanpa ya. kita jaga, Ya. udah ada yang Ya, apalagi manusia, binatang pun dijaga. Itu pahlawannya kekasih Allah, ya kan? Kasih Tuhan. Apalagi kita manusia, sesama-sama manusia. Kelebihan Teguh Umar dengan kita 1000 kali jauh, ya kan? Ya, perjuangannya, ya, perjuangannya. Ya. Jadi ada apa? Mungkin udah memadai. Udah Pak, udah sampai sini ya. Kalau ada lagi boleh kita nyatu nanti yang ulang-ulang balik ini. Bapak tahu nggak sejarah singkat tentang Teguh Umar? Singkat mengenai dengan kepahlawanan. Iya. Nah, memang gini, Teguh Umar ini memang semenjak kecil beliau pun sudah ada jiwa patriot dalam kepalanya. Iya. Ya, pemimpinan yang luar biasa. Ya, karena beliau lahir di Timur Labu pada tanggal 11 Februari 1854 ya kan, di Tapangwangi di belakang Masjid Nurul Huda Timur Labu kan. Nah, kemudian beliau sudah bukan dewasa. Beliau sudah jalan-jalan kakinya baru dibawa oleh ayahnya ke Banda Aceh. Ya, di sana dibesarkan beliau. Nah, sekolah di sana, ngaji di sana kan. Nah, di sana dibesarkan di dalam pisang Banda Aceh. Nah, kenapa gitu? Karena ayahnya
bekerja di kerajaan Aceh. Nah, kerjaan Aceh. Nah, bukan lebalang itu sebagai pegawai kepegawaian dari pihak kerajaan Aceh. Ya, memang beliau memang kalau di Melabu ini ya kan keturunan raja ataupun keturunan Hulu Balang, ya kan memang udah ada jabatannya. Nah, tapi dipindahkan ke Banda Aceh oleh karena dia bekerja bertugas di Istana Kerajaan Aceh untuk membantu pemerintahan Aceh di wilayah barat selatan gitu. Ya, kemudian pematuh dia karirnya di sana, sekolah ngaji dah diangkat dewasa, beliau sudah berbeda lah pandangan orang lain muda anak muda lain dengan beliau waktu itu. Karena apa yang ngomongkan Tengku Umar pada itu didengar oleh teman-temannya. Memang terpengaruh, sejak kecil terpengaruh. Nah, terpengaruh orang terpengaruh. Nah, sampai dia dewasa akan menjadi dia diangkat menjadi gecik kan, gecik. Nah, memang gecik pada waktu itu dia masih umur 20 tahun, belum kawin. Nah, belum kawin. Diangkatlah ke kecik, jadi kecik di kampung itu kan. Kemudian sudah berkarir dalam beberapa tahun, kemudian dia dialihkan posisi kepada menjadi Panglima Laut. Panglima Laut. Panglima Laut kadang-kadang kalau orang kita terjemahkan Panglima Laut itu untuk mencari ikan itu bukan. Tapi beliau Panglima itu Panglima menjaga pesisir. Kalau sekarang pesisir. Kalau istilah sekarang angkatan laut. Ya, kalau istilah tentara sekarang ini angkatan laut. Nah, di bidang pesisir di Pantai Loknga kan sampai ke Riga, ke Melabuh itu beliaulah yang menjadi panglima pada waktu itu ya. Memimpinnya. Nah, maka beliau pun pulang balik kan. Pulang balik dari Banda Aceh Melabuh, Melabuh. Maka dia pulang balik. Dia pulang balik untuk menengok situasi dan kondisi tempat-tempat yang sudah dikuasai, yang sudah dipimpin beliau. Nah, itu baru beliau berkecimpung dengan pemerintahan Belanda. Karena ditarik dari pemerintahan Belanda karena dia pandai. Ya, pandai. Nah, sekolahnya pun minim pada waktu itu. Kelas 3 SD beliau. Ya. Nggak ada sekolah lagi. Kalau di masa Belanda nggak ada. Maka lepasan dari SD kelas 3, kalau di sini kami ada guru Raja Midun dulu. Itu guru apa, Pak? Guru agama? Bukan guru umum. Guru umum. Ya. Seluruhnya apa? Ya, guru umum. Ya kan kelas 3 SD menjadi dudukan di pemerintahan Belanda. Bukan. Di dinas. Ya, waktu itu. Yang kelas 3 SD. Ya. Duduknya di dinas. Dari kepala naik terus. Nah, besar lagi. Ya. Kalau kita udah tingkat S2 kadang-kadang belum tentu jadi pegawai ya kan. Iya, betul, Ya, Pak. S2. Ya. Kemudian Umar itu juga. Nah, dia cari Belanda, kadang-kadang taktik dan strategi pemerintahan kolonial Belanda dengan Aceh itu memang serangkai. Karena tujuan Belanda masuk ke Aceh bukan menyeberangi orang Aceh. Nah, tetapi mengayomi orang Aceh itu adalah bersatu dengan Belanda. Ya, karena nggak mungkin dalam satu kerajaan satu negeri dua kerajaan. Ya, jadi itulah taktik Belanda. Baik kerajaan Aceh takluk kepada Belanda. Ya. Jadi dengan masuknya Tengku Umar itu maka tahulah sistem politik Belanda pada waktu itu. Memajukan Memajukan Aceh. Nah, jadi kan banyak yang nampak pada kita jalan-jalan dibuat oleh Belanda. Sawah-sawah dibuat oleh Belanda. Karena kerjasama dengan kerajaan Aceh. Ya, tetapi mereka itu penjajah. Hasilnya diregut dibawa pulang ke negerinya. Ya, hasil emas, hasil hutan, hasil tambang, hasil laut, rempah-rempah itu semua dikumpul Bawalah ke negeri asalnya. Ya, Pak, sedikit lagi kami ingin tahu sebelum Tengku Umar ini dibawa ke Megok, ada yang dibawa lagi misalnya kayak ke Pati Kemet atau kemana tuh kuburannya? Oh gitu, perjalanan dapat tilas. Iya, dapat tilasnya. Itu sudah sahidnya. Nah, begitu sahid Umar itu kepulang dari Banda Aceh ke Melabuh. Kan? Jadi pada malam hari di malam Jumat, di malam Ramadan beliau boleh sembunyi di semak-semak Suak Ujung Kalak. Gitu.
Tapi pada malam itu beliau mengutuskan seorang mata-mata itu teman akrabnya, pengikutnya. Nah, jadi disuruh keluar kota Melabu untuk memata-matai apakah Belanda ada di sekitar kota Melabu apa enggak. Nah, karena dia pun kalau satu keterangan tidak ngomong kepada Belanda, tidak dibilang kepada Belanda yang bawa Kumar udah masuk enggak. Dia istirahat di kedai. Putih tiok gini kan, tanya orang punya kedai, Bapak ini saya tanya, apakah ada rombongan Belanda di sekitar sini? Oh enggak ada, kata orang kios itu. Nah, karena tujuan rumah besok pagi jam 5 dia kan buka makan sahur. Nah, itu udah ada sepakatan. Nah, besok pagi kita minum kopi di kedai Melabu atau aku syahid. Ada semuanya. Nah, itulah sebabnya beliau untuk memata-matai. Nah, jadi yang mata-matai tidak terjumpa dengan Belanda. Siapa juga bilang dari orang kedai itu ngomong pada orang lain ke mulut ke mulut. Ya, mulut ke mulut. Ya. Jadi dari ke mulut itu maka sampailah ke mulut Belanda. Ya, udah jelas Belanda itu kan mata-mata kan juga intel juga dia kan. Mata-mata juga. Oh, ini sudah pasti. Ya. Jadi ombolan Dukuman dan pasukan Dukuman sudah masuk wilayah Melabu. Tempatnya di semak hutan di Batu Putih. Ya. Oh, jam 3 malam udah dikepung kan, udah dikrok semua hutan itu, dikrok kan. Nah, karena pasukan Dukuman pun udah bangun, nggak tahu Belanda sudah dikrok nggak tahu. Begitu dia beliau anggota beliau gerak, barulah baku tembak. Ya, tembak antara pasukan Dukuman dengan pasukan Belanda. Maka kenalah sasaran peluru. Banyak orang bilang peluru emas. Memang peluru semua kuning. Maka, apakah betul emas apakah enggak? Itu yang nggak tahu juga kan. Nah, kenalah sasaran itu peluru emas di dada kiri Dukuman. Maka dibilang syukur. Lalu itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau pulang ke rahmatullah. Maka kawan yang lain terus bertempur dan yang mengambil beliau bawa lari. Beliau pun belum nafas lagi, bukan di situ, bukan kena tembak. Nah, dalam perjalanan bawa lari. Oh, dalam berlari. Iya. Nggak langsung. Nggak langsung. Syahid di situ. Nah, karena beliau kalau banyak orang bilang digebal, kegebalan tubuhnya nggak mempan oleh senjata apapun. Tapi karena dengan sasaran peluru emas, itulah mungkin berbeda dengan orang lain. Ya. Maka dalam perjalanan itulah beliau menghembuskan nafas terakhir. Terus dalam perjalanan itu apakah beliau langsung dibawa ke Mugo atau ada dibawa ke tempat lain? Oh bukan, begini ceritanya. Dari tua ujung Kalak Batu Putih itu kan dibawa lari ke Pucuk Lung, Tuak Raya. Tuak Raya Pak. Pucuk Lung itu dulu hutan Balantara, hutan putih, hutan ini dulu. Ya. Belum ada rumah, Belum ada. Ya, belum ada. Kalau di tahun 1988 itu belum ada perumahan di sana. Kalau Kude itu kota Melamu hanya di di Jidul Huda dulu. Nah, jadi dari sana dari ujung Kalak dibawa lari ke Cakande, Kali Lepang. Dia ada tubuh banyak tangan itu ada di tahap sebentar. Dan pergantian orang bawanya. Nah, jadi dari sana tuh menuju ke Pasir Pinang. Pasir Pinang baru jemberang Sungai Merbo sampai ke Haji Tuha Merbo. Antau Panjang. Ya, Haji Tuha Antau Panjang. Dari sana bawa lari tuh ke Redup masuk hutan. Nah, Redup waktu itu belum ada kampungnya. Hutan Belantara. Belum ada kampung. Redup itu belum ada kampung. Itu kampung baru. Kampung lahir sudah merdeka itu. Nah, udah itu baru mau dikebumikan itu. Belanda pun dikejar di belakang. Nah, jadi mengambil lagi jasad Dukuman dibawa lagi ke arah Pasir Aceh ataupun ke Tumpuk Ladang, ke Pasir Tengah kan, sampai ke Pasir Megat. Nah, kenapa Pasir Megat itu ke seberang Kembang Sungai. Karena di Pasir Megat itu tempat pemakaman ibundanya, adapun kampung ibundanya. Maka dikebumikan Dukuman di samping ibundanya. Nah, selama 6 bulan di sana. Terus Belanda pun mengejar mencari informasi kan.
di masyarakat kita nanti ketahuan juga. Kalau ketahuan baru digali lagi orang itu dibawa ke arah jalan Lamu Lutut. Sekarang. Jadi sampai ke Mugo ini ada satu gunungan di sebelah sana sebelah timur kan, gunung Ciat Manyang itu kan. Ada sejarah Ciat Manyang. Iya. Yang ditemukan di sana 8 bulan. Karena Ciat Manyang itu pun di belakang pemukiman warga pada waktu itu kan. Nah, maka mudah diketahui oleh Belanda. Nah, jadi dalam ketahuan Belanda, para orang tua-tua di sini dulu yang cinta kepada Teku Umar ya, jadi menggali, ada 4 orang yang gali beliau itu, nggak banyak kali jasadnya di Ciat Manyang itu, nggak banyak, 4 orang. Nah, di malam hari yang digali, maka dibawalah ke tempat ini. Nah, ke Gili Raik kami. Nah, jadi dari Pasir Megat 6 bulan, di Mugo ini sebelah sana di Ciat Manyang 8 bulan. Jadi menjadi 1 tahun 3 bulan. Ya kan? Ada 2 bulan ya. Nah, 13 bulan. 13 bulan Umar baru sampai ke Gili Raik kami ini. Nah, maka inilah persyaratan yang terakhir. Terima kasih Pak Ya, atas waktunya, terima kasih banyak. Kami akan melupakan sejarahnya Umar. Terima kasih Pak. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kodarudin dan saya akan menanyakan asal usul Quran Wangi dengan narasumber Bapak Tengku Murah Hasan, dan beliau akan menceritakan bagaimana sejarahnya. Bisa Bapak ceritakan sedikit? Jadi memang kita tidak habis-habis dengan sejarah ya kan. Karena 12 kecamatan di Aceh Barat, ada satu desa yang lengkap sejarahnya, yaitu desa Mugorai. Desa Mugorai ini ada 3 legenda sejarah, 3 situs sejarahnya. Yang pertama makam Teku Umar Johan Perawan Nasional Mugorai juga. Yang kedua Quran Wangi Mugorai juga. Dan yang satu lagi Masjid Kuno, Masjid Tuha Kuno. Jadi juga situs sejarah juga di desa Mugorai juga kita. Ini mengenai dengan Quran Pantandri ataupun Aceh dikenal oleh masyarakat di Aceh Barat itu Quran Pantandri. Memang Quran ini memang nama baru. Jadi asal muasal Quran tersebut bukan di sini Aceh. Jadi Quran pertama itu adalah dari Arab, dari Arab Saudi. Jadi yang dibawa oleh seorang mubalik dari Arab di Aceh pada abad 13, itu yang kita dengar bukan nama Wali 9, Wali Songo. Termasuk salah satu dari antara itu adalah nama Ibrahim. Ibrahim pernah berada di Aceh, maka diangkat berapa saya pada abad 13. Ya. Jadi beliau berasal dari Iran, dari Arab, menuju ke tanpa Kamboja, dari tanpa Kamboja menuju ke tanpa Pasai. Maka beliau pun membawa sebuah kitab suci, pembalaan Quran Karim, dan kitab yang lainnya. Karena kenapa beliau masuk ke Aceh, ke Tanpa Pasai? Karena pusat keberangan pemerintahan Tanpa Pasai hanya di Pasai pada itu, belum lahir kerajaan Aceh. Belum lahir kerajaan Aceh di Kota Raja Banda Aceh. Itu awal kerajaan Tanpa Pasai. Jadi beliau singgahlah di Tanpa Pasai, di Perlak dalam itu dari Aceh Timur. Sekarang ini ke Gedung Pasai menuju ke Tanpa Kamboja, di tempat Kamboja menuju ke Tanpa Pasai pada waktu itu. Maka beliau pun membawa sebuah kitab suci, itu Quran Karim, dan kitab yang lainnya. Karena kenapa beliau masuk ke Aceh, ke Tanpa Pasai? Karena pusat keberangan pemerintahan Tanpa Pasai hanya di Pasai pada waktu itu, belum lahir kerajaan Aceh. Belum lahir kerajaan Aceh di Kota Raja Banda Aceh. Itu awal kerajaan Tanpa Pasai. Jadi beliau singgahlah di Tanpa Pasai, di Perlak dalam itu dari Aceh Timur. Sekarang ini itu di Gedung Pasai ya, di Gedung Pasai. Nah, beliau menetapkan di sana, beliau pun kawin di sana dalam rangka mengembangkan syiar Islam di wilayah Asia ini. Termasuk Aceh. Beliau
Yang pertama di Perlak. Jadi beliau kawin di sana, dia mempunyai 2 orang anak. 2 orang anak. 2 orang anak itu laki-laki keduanya. Yang pertama yang terkenal dalam sejarah yaitu Malikin Saleh. Itu Raja Putu. Kalau di dalam bahasa itu Merah Silau, Merah Gajah. Itu nama itu kan. Raja Putu. Yang satu lagi Abu Samad, adiknya. Sudah dewasa, anak keduanya Malik Ibrahim. Awal abad ke-14, tahunnya pun nggak tahu, kan? Yang jelas abad, permulaan abad 14. Beliau berangkat ke Jawa. Ke Jawa. Setelah berangkat ke Jawa pun beliau bukan kehendaknya sendiri. Ada sesepuhnya di sana. Teman-teman yang lain daripada wali-wali 9 itu. Diajaklah Maulana Ibrahim ke Jawa. Ada murid-muridnya, sesepuh-sesepuhnya. Jadi terangkan Quran tersebut tinggallah kepada anaknya yaitu Abu Samad. Abu Samad itu memangku jabatan pada waktu itu sebagai qadhi ataupun ulama pada waktu itu. Maka beliau menyerahkan Quran itu kepada anaknya. Sambil mengembangkan Islam di kawasan pantai timur pada waktu itu. Dari timur sampai utara, dari utara sampai ke Bidi, Quran dibawa terus. Dari Bidi permulaan abad 16, di Quran itu sudah masuk ke Aceh Barat. Dibawa olehnya. Sambil mengembangkan agama Islam di Aceh Barat. Karena gini, kalau abad dari 20 ke bawah, ini di Aceh ini memang agama Hindu. Karena bukan kerajaan Hindu. Karena Raja Pesti, raja di beberapa Aceh itu kadang ada yang Hindu. Pada waktu berbeda kerajaan sampai ke kerajaan Aceh, ada yang Hindu. Selain di Kanda Muda kan, ada yang Hindu, banyak yang Hindu. Maka budaya kita yang kita pakai sekarang ini banyak budaya Hindu. Hindu. Maka Quran tersebut pun digalihkan kepada anaknya. Jadi anaknya bawalah ke Aceh Barat. Dari ke Pantonwi. Pantonwi, tempat Quran sekarang ini itu nama Kabandari. Kemudian pada tahun 2006 nama pendiri itu kami ambil kepada nama kecamatan. Maka itulah nama yang dikagumi, yang digemari oleh masyarakat kita. Seperti di masyarakat Aceh Barat, umumnya Aceh kan. Jadi Quran ini masih utuh sampai sekarang dan dijaga oleh anak-anak kecil daripada Syekh Maulana Ibrahim itu. Sampai sekarang. Jadi kita tidak asing lagi. Kalau di Mugok ini yang sudah saya katakan tadi kan ada tiga kan. Untuk sekali adik-adik pada hari ini ketemu saya sekali ketemu ada dua pembahasan. Pembahasan tentang umat Dan pembahasan dan itu. Sekian teman-teman, inilah asal usul tentang Quran Awani dan hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.